itu disebut Hijriyah. Tapi kalau Kristen disebut Masehi. Itu ternyata ada sejarahnya. Kalau Kristen kenapa itu disebut Masehi? Karena awal tahunnya dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa disebut dalam Al-Quran Al-Masih, jadi Masehi. Itu menggunakan penanggalan atau bulan disebut tahun Syamsiah, yaitu mengikuti peredaran matahari. Sesuai bulan dalam setahun itu 12. Semua dari agama pun 12. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Hanya tahun pertamanya itu kapan? Nah, kalau orang Nasrani itu mulai dari lahirnya Nabi Isa. Sehingga kita tahu usia Nabi Isa kalau sekarang hadir berarti berusia 4 gitu. Jadi gampang ya. Dan kita umat Islam juga mengikuti penanggalan Masehi ya. Dan itu lebih hafal ketimbang Hijriyah. Selayaknya umat Islam itu lebih hafal Hijriyah. Tapi kenapa kok Syamsiah yang dihafal? Karena hubungannya dengan gaji gitu kira-kira. Hadirin rahimakumullah, umat Islam memakai Hijriyah. Kenapa? Karena tahun satunya itu diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, pada kesempatan ini ingin kita coba mengetahui kenapa Nabi Muhammad hijrah. Nah, itu jadi yang harus jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Nabi Muhammad pindah? Jadi hijrah itu pindah. Pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus pindah? Nah, itu yang harus dipahami oleh umat Islam. Sebagaimana tadi disebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ada dia, Allah artinya, mengutus Nabi Rasulnya dengan al-haq, dengan al-huda dan agama yang benar. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mendohirkan agama dan mengalahkan agama lain, atau mendohirkan di atas agama lain. Itu tujuan pokok Nabi Muhammad diutus. Dan umat Islam harus tahu itu tujuan Nabi Muhammad. Jadi dalam rangka untuk menegakkan firman Allah, hukum Allah di muka bumi. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik membencinya, memarahinya, memusuhinya. Nah, itu jadi dari sana kita berpikir. Jadi Nabi Muhammad diutus ke Mekah dalam rangka untuk mendohirkan hukum Allah di bumi Allah, di Mekah. Itu. Nyatanya di Mekah itu sudah ada pemerintahan, sudah ada hukum, sudah ada hukum berdiri. Negaranya ada, wilayah hukumnya ada, pimpinannya ada, umatnya ada. Hukumnya, hukum jahiliyah, hukum diambil dari pemikiran-pemikiran nenek moyang mereka. Jadi mereka itu berhukum kepada ajaran nenek moyang mereka. Sedangkan Allah mengutus manusia di muka bumi dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hukum Allah. Dan itu suatu yang harus. Manusia diciptakan oleh Allah. Yang tahu tentang manusia ya Allah. Makanya kalau hukum manusia atau buatan manusia diterapkan dalam manusia, itu yang terjadi bukan kesejahteraan, yang ada penderitaan. Artinya kerusakan di muka bumi. Nah, maka Allah mengutus. Dan Nabi Muhammad bukan Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, misalnya Nabi Nuh, nah di situ sudah ada hukum dan sudah ada sembahan patung-patung. Allah mengutus Nabi Nuh agar apa? Agar manusia berhukum kepada Allah, agar menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Nuh umatnya menyembah berhala, 5 patung. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, jadi yang 5 itu ternyata adalah pahlawan nasional atau ulama besar
Karena saking berjasanya terhadap negara itu, maka tadinya hanya digambar saja, gambar gitu. Gambar nggak puas, maka dibikin patung. Nah, setelah jadi patung, inilah menjadi adat istiadat, menjadi kebiasaan pada masa itu. Nabi Nuh mengajak, jangan menyembah patung, yang harus disembah Allah, karena Dialah pencipta kita. Tapi apa jawaban orang kaumnya? Waduh, ini ada manusia gila ini. Masuk gila, suruh menyembah kepada Allah. Kenapa disebut gila? Karena Nabi Nuh mengajak manusia menyembah yang tidak kelihatan. Sudah jelas di patung nih. Nah, itu jelas Tuhan kita. Berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh mengajak umatnya. Tapi bukannya diikuti, malah disebut majnun, disebut gila, macam-macam. Maka Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, saya sudah melaksanakan tugasmu ya Allah, dakwah siang malam, tapi yang saya dapatkan bukannya menerima ajakan saya, tapi mereka malah membantah, malah mau membunuh aku." Maka Nabi Nuh berdoa, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yaridu illa fajiran kafir." Itu doa Nabi Nuh. Apa jawaban Allah? Kata Allah, "Nuh, bikin kapal." Nabi Nuh mintanya agar mereka dibinasakan semuanya. Tapi jawaban Allah, bikin kapal Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim itu semuanya menyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah mungkin tegas gitu ya, kalau bisa kita ekstrim. Kalau Nabi Ibrahim dihancurkan semua patung itu. Yang ada di sana dipatung, dipindahkan. Akhirnya apa? Dipanggillah Nabi Ibrahim karena dia sebut subversif, pemberontak, dia menghancurkan Tuhan kami, patung-patung kami. Nah, itu bagaimana kalau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim akhirnya dihukum, yaitu dengan dibakar. Tapi dengan izin Allah, api pun gak sanggup menyentuh kulit Nabi Ibrahim, karena dia adalah tauhid dan mengajak orang tahu. Minimal 3 hari. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang Nabi Muhammad diutus dalam apa? Karena pada saat itu di Mekah banyak menyembah berhala juga. Dan mereka berhukum bukan kepada hukum Allah, tapi berhukum kepada ajaran nenek moyang mereka. Nabi Muhammad melaksanakan perintah itu dengan perlahan, mengajak orang untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah. Tapi lama-lama ketahuan. Kata orang Arab, nih ada manusia baru nih, mengajak ajaran baru, ajaran sesat. Maka Nabi Muhammad sama, diusir, dihina, laksanakan terus. Tapi lama-lama ini pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Nah, akhirnya mereka curiga. Kenapa mereka ikut Nabi Muhammad? Ada apa? Ada apa? Lama-lama semakin banyak. Nah, akhirnya mereka semakin jahat, semakin kejam. Ikut Nabi Muhammad disiksa. Yang terkenal adalah Bilal bin Rabah. Bilal dijemur tuh di atas, di panas terik matahari. Dan semuanya, Amr bin As supaya dia kembali ke ajaran nenek moyang, maka orang tuanya dipotong, ya, dibeset. Kalau lihat kondisi ini Nabi Muhammad, maka minta pertolongan Allah. Bagaimana minimal 3 hari. Sekarang umat ini sudah tidak bisa lagi melaksanakan perintah Allah. Maka ada perintah untuk hijrah. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, hijrah, yaitu Habsyi, ke Ethiopia kalau sekarang. Nah, pada saat itu ternyata raja Habsyi itu, Ethiopia itu menerima Islam. Karena kata dia, ini ajaran yang benar, karena ini adalah lanjut Nabi Isa. Dan akhirnya raja itu masuk Islam. Ditambah lagi sahabat untuk hijrah. Semakin banyak, semakin lama. Tapi akhirnya ada suatu pemikiran, kalau nanti dari Mekah pindah ke Ethiopia di Afrika Utara, bagaimana ini? Karena harus melewati lautan, melewati sungai dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad mengulang atau menyatakan bahwa kita nggak usah jauh-jauh. Karena di dekat kita di Mekah ada suatu daerah namanya Taif. Taif itu merupakan daerah bagian kekuasaan Mekah. Nah, akhirnya ketahuan bahwa Nabi Muhammad mau hijrah ke Taif, akhirnya ada utusan ke Taif. Disampaikan kepada pemimpin mereka. Nanti akan datang ke sini orang manusia dipimpin oleh Muhammad, itu jangan diterima. Itu orang gila. Dia membawa ajaran baru.
Nabi Muhammad belum sampai sudah berita itu. Kenyataan ketika Nabi Muhammad ke Taif, wah mereka menyerang habis-habisan. Termasuk Nabi Muhammad pun diserang sampai giginya rontok karena dilempar oleh orang Taif. Itulah hebatnya fitnah. Nabi Muhammad disebut orang gila. Akhirnya lama kemudian ada suatu tempat namanya Yasrib. Yasrib itu daerah otonom, tidak bagian daripada Makkah. Dia di situ ada wilayah juga. Yasrib ada pimpinannya semuanya, ya semua semacam negara. Nah, Nabi Muhammad akhirnya pindah ke Yasrib yang kemudian disebut Madinah. Itu pas Muharram, ya Muharram. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab menyatakan bahwa tahun dalam Islam kita mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.